Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Pinjaman Go. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Dalam video ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi pinjam uang di aplikasi Pinjaman Go, mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman, hingga pencairan dana ke rekening. Saya juga akan membahas secara jujur bagaimana syarat pinjaman di Pinjaman Go, kecepatan pencairan, limit yang diberikan, serta bunga dan biaya yang harus dibayar. Selain itu, saya mengulas apakah pinjaman Go aman atau tidak, apakah terdaftar OJK, serta kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan aplikasi ini. Konten ini cocok bagi kamu yang sedang mencari pinjaman online cepat cair dan ingin tahu review pinjaman Go terbaru dan ingin menghindari risiko pinjol bermasalah. Semoga pengalaman ini bisa menjadi referensi sebelum kamu memutuskan pinjam uang di Pinjaman Go. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak salah pilih aplikasi pinjaman online. Awalnya saya memutuskan untuk pinjam uang di Pinjaman Go karena sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Saya mencari aplikasi pinjaman online yang prosesnya tidak ribet dan bisa cair dalam waktu singkat. Setelah membaca beberapa review, akhirnya saya mencoba Pinjaman Go. Untuk proses pendaftarannya cukup mudah. Saya hanya perlu mengisi data diri, mengunggah foto KTP, dan melakukan verifikasi sesuai petunjuk aplikasi. Tidak butuh waktu lama, semua langkah bisa diselesaikan langsung lewat HP tanpa harus datang ke kantor atau menyerahkan jaminan apapun. Setelah pengajuan selesai, saya menunggu proses penilaian. Sekitar beberapa menit kemudian, pengajuan saya disetujui dan limit pinjaman muncul di aplikasi. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar Rp1.200.000 dengan durasi pinjamannya selama 45 hari. Dan untuk jumlah pencairannya nanti sebesar Rp1.038.000. Oh iya, dana pinjaman langsung dicairkan ke rekening saya di hari yang sama. Dari sisi kecepatan, Pinjaman Go menurut saya cukup membantu bagi yang benar-benar butuh uang cepat. Namun dari pengalaman saya, bunga dan biaya layanan sudah langsung dipotong di awal. Jadi uang yang diterima tidak utuh sesuai nominal pengajuan. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak kaget saat dana masuk ke rekening. Tenor pinjaman juga relatif singkat, sehingga kita harus siap melunasi tepat waktu. Selama masa pinjaman, pengingat pembayaran dikirim melalui notifikasi aplikasi, dan selama saya membayar tepat waktu tidak ada masalah. Oh iya, untuk kelebihan Pinjaman Go yaitu pendaftaran dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan langsung lewat HP tanpa ribet. Dan setelah disetujui, dana bisa cair ke rekening dalam waktu singkat. Cocok untuk kebutuhan mendesak. Selanjutnya, Pinjaman Go tidak memerlukan agunan atau aset apapun. Umumnya hanya membutuhkan KTP dan data pendukung lainnya. Dan aplikasi ini bisa digunakan 24 jam tanpa harus datang ke kantor. Sementara untuk kekurangan Pinjaman Go yaitu dana yang diterima tidak utuh karena ada potongan biaya administrasi di awal sebelum dana masuk ke rekening.
dan waktu pembayaran biasanya pendek sehingga harus siap melunasi tepat waktu. Selanjutnya, untuk pengguna baru biasanya mendapatkan limit pinjaman yang tidak terlalu besar, dan jika telat bayar, denda bisa bertambah dan memberatkan. Saya menyimpulkan bahwa pinjaman Go bisa menjadi solusi darurat, tetapi sebaiknya digunakan dengan bijak dan hanya untuk kebutuhan mendesak. Dari pengalaman ini, saya sebelum meminjam di pinjaman Go adalah membaca detail bunga, biaya, dan tanggal jatuh tempo agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di pinjaman Go. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online pinjaman Go, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di pinjaman Go, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.